Pada video ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi, mulai dari organ reproduksi pria dan wanita, hingga proses terjadinya kehamilan. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mudah dipahami. Mari kita mulai. Organ reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, organ reproduksi pria. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma dan menyalurkan ke seluruh tubuh wanita. Organ utama pada pria meliputi 1. Testis, berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, tempat pematangan sperma sebelum disalurkan. Yang ketiga ada vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra. Yang keempat ada vesicula seminalis dan kelenjar prostat, menghasilkan cairan semen yang berfungsi melindungi dan memberi nutrisi sperma. Yang kelima ada uretra, saluran keluarnya sperma. Dan yang keenam penis sebagai alat kopulasi dan jalan keluarnya sperma. Terus ada organ reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita berfungsi menghasilkan sel telur, ovum, tempat pembuahan, dan pertumbuhan janin. Nah, organ reproduksi wanita ada berbagai dan fungsinya. Yang pertama ada ovarium atau indung telur, 2 kelenjar kecil penghasil sel telur atau ovum, dan hormon wanita ovarium ke rahim, tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma. Terus ada uterus atau rahim, organ berongga berbentuk buah pir, tempat janin berkembang selama kehamilan. Serviks, leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Terus ada vagina, saluran yang menghubungkan rahim ke luar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir, tempat masuknya sperma dan keluarnya darah menstruasi. Kehamilan. Terus ada serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Terus ada vagina, saluran yang menghubungkan rahim ke luar tubuh, berfungsi sebagai jalan lahir, tempat masuknya sperma, dan keluarnya darah menstruasi. Kemudian ada tahapan proses kehamilan. Yang pertama ada ovulasi atau pelepasan sel telur. Yang pertama yaitu setiap bulan ovarium wanita melepaskan 1 telur matang. Sel telur matang. Nah, di sel telur ini bergerak ke tuba Fallopi, saluran telur. Kemudian yang kedua ada fertilisasi atau pembuahan. Nah, saat berhubungan intim, jutaan sperma dilepaskan dan berenang menuju sel telur. Dan hanya 1 sperma yang akan berhasil menembus dan membuahi sel telur di tuba Fallopi. Sel telur yang dibuahi ini disebut zigot. Nah, kemudian yang ketiga ada migrasi dan pembelaan zigot. Zigot mulai membelah diri menjadi banyak sel sambil bergerak perlahan menuju rahim. Proses ini memakan waktu sekitar 5-6 hari. Terus yang keempat ada implantasi atau penempelan. Ketika mencapai rahim, kumpulan sel disebut blastokista menempel pada dinding rahim endometrium. Nah, implantasi ini adalah titik dimulainya kehamilan dan tubuh mulai memproduksi hormon kehamilan HCG. Dan yang kelima ada perkembangan embrio dan janin. Setelah implantasi, zigot berkembang menjadi embrio, lalu menjadi janin dengan organ dan jaringan yang lebih kompleks. Kehamilan kemudian berlanjut melalui 3 trimester hingga persalinan.